Halo, halo, terima kasih telah kembali lagi di Mas Crypto. Oke, selamat datang bagi yang belum kenal atau lewat di FYP ya. Jangan lupa untuk subscribe karena yang subscribe hari ini yaitu saya bakal bagi Rp500.000 ketika sudah mencapai 1.000 subscriber. Nah, ingatkan ya, di 1.000 subscriber saya bakal bagi Rp500.000. Lumayan banget nih ya. Dan enaknya selain itu juga saya bakal bagi juga kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira udah ada exchange luar yang enak pakai apa sih? Ya, saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak aja kalau menurut saya pribadi ya. Apalagi trade-nya juga 0%, ataupun tanpa biaya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video itu ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000 dan enaknya kalian bisa dapat Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana secara gratis. Dan selain itu juga kalian beri kesempatan iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke, kalau kita lihat sentimen pasar hari ini cukup lumayan bearish ya, meskipun cenderung ada warna hijau, ada pun warna merah ya, tapi secara keseluruhan market Bitcoin masih melempem banget per hari ini. Saya buatnya malam, mungkin besok tanggal 17 kita lihat apakah warna hijau atau seperti apa. Ini malam ini masih cenderung ke 95.000 atau di angka sideways 94, 95 atau 96.000 dolar. Nah, kita lihat menggunakan time frame bulanan. Nah, volatilitas dari Bitcoin masih melemah banget, bahkan fear and greed-nya itu di angka 16, 18. Bahkan sempat sentuh di angka 10. Nah, jadi menandakan serem banget ya, menandakan melemahnya dari Bitcoin ini ya, yang melakukan extreme fear. Dan ini kita lihat pergerakan harga hari ini aja dari Bitcoin ini untuk di pertanggal ini menunjukkan sinyal yang beragam dengan potensi volatilitas tinggi. Beberapa indikator teknikal mengarah ke sentimen bearish ya, atau menuju ke penurunan karena saat ini di area resisten dia di atas 96 ribuan dolar. Jangka pendek, sementara prediksi jangka panjang tetap bullish kenaikan karena tren bullishnya tetap berlanjut. Tapi untuk short atau pendeknya ya masih kelihatan bearish gitu ya. Dan kita lihat sinyal jual jangka pendek analisa teknikal saat ini terutama pada kerangka waktu harian ya. Kalau kita lihat waktu harian, nah di sini dan mingguan menunjukkan sinyal jual yang cukup deras ya. Ini mengindikasi tekanan jual yang mungkin berlanjut dalam waktu dekat. Jadi kita lihat beberapa transaksi WLAN juga banyak yang melakukan penjualan. Jadi tren bearishnya masih tetap berlanjut sih ya. Kemudian volatilitas tinggi, market crypto terkenal dengan volatilitasnya yang tinggi saat ini. Bitcoin diperkirakan bahkan memiliki volatilitas sekitar 1,83%. Dengan kita lihat juga kalau di area level support mereka, yang mana saat ini kan sebelumnya di video saya sebelumnya kalian bisa cek aja prediksi saya tentang Bitcoin, dan itu benar banget terjadi. Bitcoin bakal turun hingga 94.000 dolar jika di sebelumnya area supportnya jebol di angka 98.000, dan itu benar terbukti ya. Saat ini 94 ribuan dolar diperdagangkan. Nah, baru-baru ini ya level support terutama di sekitar 96.000 aja sudah jebol, dan saat ini menuju ke target area selanjutnya di angka 92.000 dolar. Agak serem sedikit ya ngomongnya. Tapi biasanya di weekend kan warna merah. Biasanya di awal minggu hari Seninnya agak sedikit warna hijau. Tapi kita tunggu aja ya. Bahkan index and greed ya, index fear and greed saat ini menunjukkan skornya di 10 atau ketakutan ekstrim yang seringkali mengindikasi bahwa market sedang jenuh ya, jenuh atau jenuh jual di oversold dan berpotensi untuk berbalik arah meskipun sentimen pasar saat ini secara keseluruhan adalah bearish ya. Nah, ada beberapa faktor fundamental lain yang mempengaruhi dari turunnya Bitcoin, termasuk ETF inflow. Jadi aliran masuk dana ke ETF Exchange Trade Fund. Bitcoin tetap menjadi faktor fundamental penting. Jika aliran masuk ETF menguat, ini dapat mendorong harga naik. Jadi BlackRock banyak yang melakukan penjualan dari ETF spotnya tersebut. Kemudian sentimen jangka panjang buat bullish ya, meskipun ada koreksi saat ini ya. Banyak analis juga tetap optimis tentang prospek jangka panjang dari Bitcoin. Beberapa prediksi bahkan memperkirakan harga Bitcoin itu akan mencapai di atas 131 ribuan dolar ya, atau di atas 2 miliaran rupiah, yang menunjukkan potensi kenaikan signifikan dari harga saat ini.
Dan kemudian juga ada beberapa faktor eksternal seperti dinamika market global dan kebijakan regulasi juga dapat mempengaruhi pergerakan dari harga di Bitcoin sendiri ya. Jadi selalu lakukan riset terlebih dahulu, jangan FOMO ketika market sudah hijau. Jadi jangan FOMO-nya, tujuannya apa? Ya biar nggak nyangkut gitu ya. Jadi selalu analisa terlebih dahulu. Nah kemudian ada beberapa informasi juga, ini dari Grok yang memprediksi bahwa dalam 45 hari ke depan atau lebih tepat di tanggal 31 Desember katanya Bitcoin bisa mencapai 175.000 dolar. Apakah benar? Ya Grok ini kadang-kadang ngawur juga ya, tapi nggak tahu ya. Harapan baik ya pasti pengen ya, amin, kita doakan aja ya. Kemudian kita lihat juga di sini pernyataan dari Larry Fink mengatakan bahwa dalam cycle ini kripto atau aset kripto bakal menyentuh di angka 15 triliun dolar. Oke, apakah bakal itu benar terjadi? Kita tunggu aja ya. Kemudian Bill Eilish ya, dia beli Bitcoin hingga 1,7 triliun rupiah. Wow, gila banget. Ini padahal nggak pernah main kripto, tahu-tahu dia beli Bitcoin. Ini langsung jadi well ya. Kemudian juga ada well yang beli 1,39 miliar dolar. Ya, kemudian mulai menjual. Ini kan saya bilang agak-agak sedikit ngeri ya. Beberapa transaksi well ada yang melakukan penjualan, tapi ada juga beberapa para well yang melakukan pembelian. Termasuk ada well dari Satoshi beli 410.000 Ethereum, kemudian Fidelity 2000 Bitcoin, kemudian MicroStrategy dalam wacana untuk pembelian 17.600 Bitcoin, Bitmain, kemudian Ankura Digital juga telah mengambil Bitcoin 4.000, banyak banget ya. Dan kita lihat ada juga well yang beli 1,4 miliar Ethereum, ditambah juga di bulan ini, di minggu ini. Apakah ini tanda-tanda full senyum atau seperti apa ya? Ini kita lihat di hari Senin ada kabar yang mana Ketua Federal Reserve ya ini bakal berbicara di hari Senin besok. Apakah kabarnya baik atau seperti apa? Kita tunggu aja ya. Ini karena biasanya setiap dia berbicara baru naik aja ditunggu banget nih ya. Kemudian kita lihat juga di hari Selasanya itu ada data ekonomi Amerika Serikat, kemudian hari Rabunya ada pertemuan pemotongan suku bunga FOMC ya, kemudian hari Kamisnya itu ada Fed itu telah mencetak 1,5 triliun dolar, dan hari Jumatnya laporan sentimen market. Jadi satu minggu ini adalah keputusan yang sangat besar. Kita nantikan apakah trennya bullish atau tetap berlanjut. Yes, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan komen. Nah, kalau kalian pengen request Bang tolong bahas tentang beberapa token ataupun altcoin, bisa kalian komentar aja di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Dan kalian juga bisa kesempatan dapat 500.000 rupiah dari Mas Crypto. Oke, tetap disclaimer dan terima kasih.